Adik-adik Pia yang cantik dan yang ganteng, berkah dalam. Bagaimana kabar hari ini? Kak Atun berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja pada saat masa pandemi di rumah saja seperti saat ini. Adik-adik, sudah lama di rumah, tentu adik-adik bosan dan kadang punya keinginan untuk hadir kembali di sekolah minggu. Adik-adik, untuk mengobati rasa kangenmu hadir di sekolah minggu, hari ini Kak Atun akan menceritakan sesuatu yang sangat berharga bagi kalian, supaya tidak lupa dengan kegiatan sekolah minggu yang biasa kalian ikuti. Terlebih pada masa pandemi ini, kalian banyak di rumah, tetapi kalian semua harus tetap melakukan protokol kesehatan agar kita selalu dalam keadaan sehat. Adik-adik, judul cerita yang akan Kak Atun bacakan ini adalah Game Lagi. Cerita ini ditulis oleh Kak Veronica Widyastuti. Kalian penasaran kan? Yuk kita dengarkan ceritanya. Game lagi. Tugasmu sudah diselesaikan belum? Tanya ibu kepada Gayuh. Gayuh gelagapan. Awalnya dia pegang HP karena mau memotret tugas. Lalu mengirimnya kepada Bunita, guru kelasnya. Tetapi bukannya memotret, Gayuh malah tergoda untuk main game. Duh, sudah terlambat 1 jam. Cepat-cepat Gayuh mengirim tugas melalui pesan online kepada Bunita. Kemudian Gayuh mengirim pesan kepada Bunita. Maaf ibu, saya terlambat mengirim tugas karena HP-nya bermasalah. Selang beberapa menit muncul balasan. Terima kasih. Yang bermasalah HP-nya atau kamu? Besok lagi jangan terlambat mengirim tugas ya, kata Bunita. Duh, tahu saja Bunita kalau aku berbohong. Pagi berikutnya ada renungan APP dari sekolah yang harus diikuti anak-anak melalui akun YouTube milik sekolah. Jadwal renungan APP hari itu adalah Pak Andre. Kemudian Pak Andre berpesan kepada anak-anak. Anak-anak, di masa prapaskah ini, cobalah menjadi anak yang baik, berani bangkit hidup baru bersama Kristus. Yang sering main game dan melupakan belajar, coba dikurangi. Main gamenya, syukur-syukur bisa ditinggalkan. Pak Andre bercanda, gumam Gayuh. Terlintas dalam pikirannya, di benaknya. Kalau Tuhan Yesus kecil hidup pada zaman sekarang ini, bisa saja beliau juga hobi main game seperti saya. Mungkin juga aku bisa mengalahkan skor Tuhan Yesus. Atau Tuhan Yesus malah lebih suka main sepeda atau bahkan futsal. Meninggalkan game berat rasanya bagi saya. Hampir seminggu berlalu tanpa perubahan. Gayuh lebih asik main game daripada belajar. Seringkali dia asal-asalan dalam mengerjakan tugas.
Yang penting cepat selesai, kemudian main game. Gayuh, besok hari Jumat, hari pantang, kata ibunya. Cobalah sekali-sekali pantang main game, usul ibunya. Gayuh menurunkan HP-nya, lalu memandang ibunya. Wah, ibuku aneh, seperti Pak Andre. Nanti aku ketinggalan skor dari teman-temanku, Bu. Tetapi kalau dipikir-pikir, apa salahnya aku mencoba? Pagi itu, Gayuh cepat-cepat menyelesaikan tugas sekolah. Belum sampai pukul 12, semua tugas sudah beres. Hebat kamu, Gayus, berhasil menjadi anak yang lebih baik hari ini. Bisa mengumpulkan tugas lebih cepat. Pertahankan ya, pesan dari Bunita. Wih, mantap. Gayuh tersenyum bangga karena dipuji hebat oleh Bunita, gurunya. Ternyata enak juga ya, kalau tugasku selesai lebih cepat, tidak ada beban. Tetapi selanjutnya Gayuh bingung, ngapain lagi ya? Biasanya kalau tugas selesai begini, Gayuh langsung main game. Gayuh tergoda melihat HP-nya. Baru saja tangannya terulur, terdengar tangisan Tiara. Rupanya adiknya yang masih TK itu segera ingin direkam menyanyi sebagai tugas dari gurunya. Padahal yang biasa merekam adalah ibunya, dan hari ini ibunya sibuk di dapur. Sini dek, Mas Gayuh saja yang merekam, ajak Gayuh. Adiknya menurut. Selesai merekam, Gayuh juga yang mengirim tugas itu. Sudah, jangan ganggu ibu. Kita main ular tangga saja yuk. Bosan dengan permainan ular tangga, Gayuh mengajak adiknya membersihkan akuarium. Setelah itu, dibantunya Tiara merapikan mainan. Tiba-tiba terdengar suara. Gayuh, terima kasih ya, sudah membantu ibu menemani dan membantu tugas Tiara hari ini. Sehingga ibu sempat membuat donat. Tanpa disuruh 2 kali, 2 potong donat bertabur coklat meluncur ke perut Gayus. Tiba-tiba Tiara memanggil kakaknya. Mas Gayuh, ini ku beri coklat. Kan Mas Gayuh sudah baik hati, mau main dengan saya. Celoteh Tiara. Wah, rezeki anak soleh nih. Gayuh buru-buru memakannya sebelum adiknya berubah pikiran. Ternyata membuat orang lain senang itu bisa juga membuat hati kita senang ya. Lebih senang lagi kalau mendapat bonus donat dan coklat. Tahu-tahu hari sudah malam. Gayuh kaget sendiri. Ternyata bisa juga ya aku seharian tanpa main game. Sambil mencuci piring bekas makan malam, Gayuh berpikir, mungkin kalau Tuhan Yesus hidup pada zaman sekarang, beliau juga harus mencuci piring sehabis makan malam. Setelah itu belajar, lalu besok bangun pagi-pagi, berdoa, dan menyapu halaman. Seperti sahabat saja dengan Tuhan Yesus. Ceritanya selesai adik-adik. Bagus kan?
Di masa prapaskah dan di situasi pandemi saat ini, adik-adik banyak di rumah dan menggunakan HP untuk pembelajaran online jarak jauh. Pesan Kak Atun, gunakan HP-mu sebaik-baiknya untuk kegiatan yang positif. Jangan untuk bermain game. Jangan lupa juga, saat ini adalah masa pantang dan puasa. Kalian dapat juga belajar berpantang dan berpuasa meskipun dari hal kecil dan sederhana. Salah satu contohnya seperti pada cerita tadi, Kak Gayo juga pantang untuk main game. Harapan Kak Atun juga demikian. Adik-adik pantang main game sehingga HP digunakan untuk sesuatu yang positif. Adik-adik, demikian perjumpaan kita hari ini. Selamat berpantang dan berpuasa. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita sehingga kita selalu dalam keadaan sehat dan selamat. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Terima kasih.